itu tidak baik gitu. Tapi bisa jadi menurut Allah itu adalah itulah yang cara terbaik dari Allah gitu. Nah, di sesi kedua kemarin kita belajar bagaimana kita bisa menata gitu, menata atau meluruskan niat lagi untuk kita kembali bahwasannya niat-niat kita mungkin pernah baik, tapi lamban laun kita nggak konsisten dengan niat kita, akhirnya berubah. Nah, kemarin itu kita belajar bagaimana cara meluruskan niat. Nah, di sesi tiga ini kita akan belajar bagaimana menata. Nah, menata hati kembali yang mungkin eh, ayah bunda merasakan kegelisahan, kok udah melakukan ini itu, udah banyak melakukan ibadah tapi masih merasakan gelisah gitu. Masih merasakan nggak tenang gitu. Karena memang banyak faktor-faktor yang membuat mungkin diri kita menjadi gelisah. Bisa jadi ketakutan atau kecemasan di masa yang akan datang gitu. Nah, itu bisa terjadi. Nanti kita akan bahas juga eh, hari ini tentang bagaimana menata hati yang gelisah. Nah, oke. Ayah Bunda, terima kasih. Ada juga Adnan Nur Hidayat yang sudah bergabung. Alhamdulillah. Ini Mas Adnan ini dari mana nih Mas? Mas Adnan ini kalau boleh tahu dari mana Mas? Dari Magelang, Pak. Magelang, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Pak sudah mau bergabung bersama kita. Oke, eh, tanpa berlama-lama lagi, mungkin Ayah Bunda udah penasaran nih bagaimana sih supaya kita bisa menata hati yang gelisah ini menjadi tenang gitu. Oke, langsung saja kita sambut guru kita Ustadz Iip Miftahul Zaman. Monggo Ustadz. Baik, terima kasih Mas Rangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberi kita nikmat, karunia dan anugerah dalam kehidupan kita. Wabil khusus nikmat iman Islam yang menjadi cahaya dan lentera dalam hati kita sehingga menjadi petunjuk untuk mengarungi bahtera alam dunia yang penuh dengan ujian. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda alam Nabi Agung, Nabi yang sejarahnya tercatat dengan tinta emas, yang ucapannya menjadi mutiara hikmah dan perilakunya menjadi suri tauladan akhlakul karimah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Apa kabar ayah bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Alhamdulillah, ya. Pak Ustadz. Alhamdulillah. Bu Yaya luar biasa istiqomah ya. Al istiqomatu khairu min alfi karamah. Hmm. Amin. Kontinuitas itu lebih utama daripada 1000 kemuliaan. Jadi kalau ada orang yang bisa konsisten itu lebih utama daripada 1000 kemuliaan. Ada satu Amin. kemuliaan tapi dengan konsistensi yang baik itu adalah nilai yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah mencintai amal yang sedikit tapi konsisten, tapi istiqomah. Nah, termasuk Bu Yayah nih istiqomah ya. Semoga Oh, Pak Ustadz. diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin.
Salam kenal buat Ayah Adnan Nur Hidayat dari Magelang tadi ya, jauh sekali dari Magelang sudah hadir. Juga Bu Ratna dari Tangerang, alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Di sesi ketiga ini kita akan sama-sama sharing ya, sama-sama belajar bagaimana menata kegelisahan. Setiap manusia pasti akan dihinggapi oleh rasa gelisah. Siapapun ya, siapapun itu. Dan kegelisahan ini bagian dari normally ya, bagi kenormalan hati seseorang. Jadi gelisah itu hal yang normal, tapi jika tidak dikelola, kegelisahan ini akan menjadi penyakit. Nah, bisa jadi pertama, dengan kegelisahan yang berlarut-larut itu akan menjadi penyakit mental. Kalau sudah jadi penyakit mental itu akan berat rasanya. Ya, yang kedua, setelah jadi sakit mental, kegelisahan itu bisa jadi penyakit fisik yang disebut dengan psikosomatis ya. Sering sesak napas, kemudian pundaknya terasa kaku, ya, di bagian punggungnya sakit. Itu efek dari kegelisahan yang tidak dikontrol atau kegelisahan yang tidak kita atasi segera. Maka penting sekali bagi kita sebagai kaum muslimin mengatasi kegelisahan ini agar apa? Agar kita dapat mengelolanya dengan baik, memanagenya dengan baik, sehingga tetap teguh berjalan di atas rel-rel yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang gelisah itu dicintai oleh setan. Ya. Orang yang gelisah itu dicintai oleh setan, dan setan memiliki banyak celah untuk masuk kemudian menguasai ya dan memiliki hati manusia. Ingat ya. Jadi setan itu ke dalam hati manusia ada 3 tujuan. Yang pertama masuk, yang kedua memiliki hatinya, yang ketiga menguasai hati manusia. Masuk saja tanpa memiliki tidak ada efek apa-apa. Memiliki saja tidak menguasai itu pun sama. Tidak akan ada efeknya kalau memiliki. Seperti mungkin ada bapak-bapak ya di luar sana memiliki ATM tapi tidak menguasai ATM-nya. Kenapa? Karena sudah dikuasai oleh istrinya. Jadi itu memiliki tanpa menguasai. Nah, maka setan itu ke dalam hati manusia masuk, kemudian ingin memiliki hatinya, dan yang ketiga ingin menguasainya. 3 hal sekaligus yang ingin dikuasai oleh setan dalam diri manusia. Sebagaimana Al-Imam Al-Ghazali mengatakan dalam Ihya Ulumuddinnya, psikologi Islam yang begitu fenomenal, ya, Tazkiyatun Nafas, tentang pembersihan diri kita dari segala hal yang membuat manusia merasa gelap dalam kehidupan. Nah, beliau banyak menyingkap tentang psikologi manusia, yaitu yang berhubungan dengan tazkiyatun nafas, mensucikan diri kita dari berbagai macam gangguan-gangguan hati. Nah, baik, Ayah Bunda, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang menata kegelisahan. Ya, ini kenapa sih kita ini bisa gelisah? Ada beberapa faktor ya. Nah, ini papan tulisnya kelihatan ya. Ini kebalik ya kalau saya nulis. Nah, coba ya. Faktor kegelisahan. Nah, faktor gelisah. Ini ada tidak di diri kita? Oh enggak, pas ya. Faktor gelisah dalam diri kita yang pertama, ada hal yang belum selesai. Entah itu urusan, ya urusan apa saja. Kenapa kita bisa gelisah?
Karena ada hal yang belum selesai. Urusan yang belum selesai akan membuat hati seseorang menjadi gelisah. Ya Bunda ya. Urusan apa saja? Urusan rumah tangga, urusan pekerjaan, urusan sosial. Nah, urusan ibadah yang belum selesai, apalagi ibadah yang belum kita selesaikan, itu akan membuat kita menjadi gelisah. Umpama kita belum menunaikan sholat isya, tapi kita sudah tertidur, ini akan gelisah. Atau tadi subuh, ya kita lupa niat puasa. Wah, tadi malam kok malah gak niat, ini udah subuh. Nah, ini menyebabkan hati kita jadi gelisah. Jadi gelisah itu adalah faktor utamanya, diantaranya adalah ada hal yang belum selesai dari apapun urusan kita. Kemudian yang kedua adalah luka. Luka yang belum selesai. Ini kebanyakan orang menyimpan luka dalam batinnya. Padahal kemarin sudah kita bahas ya, luka itu tidak menjadi sesuatu yang harus kita pertahankan. Justru luka dalam batin kita, luka dalam hati kita harus kita lepaskan. Kemarin kita cleansing, kita rilis. Bagaimana cara melepaskan luka supaya selesai dengan luka-luka batin ini? Kita kemarin sudah 2 sesi ya. Pertama kembali ke titik nol, yang kedua meluruskan niat. Nah, di sesi itu kita sudah mencakup sesi cleansing. Di antaranya adalah forgiveness, memaafkan siapapun yang pernah menyumbang ya luka dalam hati kita. Siapapun, orang tua, mungkin ada orang tua ya yang dulu tidak mengerti cara mengasuh anak atau pola asuhnya kurang tepat, maka akan menyebabkan luka di dalam hati anaknya yang terbawa sampai besar. Emang ada orang yang luka dari orang tua? Banyak. Ya, inner child dari orang tua itu banyak. Seperti contoh klien saya, ada anak remaja umur 16 tahun, itu kalau melihat ibunya selalu emosi. Dia tampar ibunya, dia cekik ibunya, dia banting di kamar mandi. Ini kisah nyata ya, true story. Kemudian ibunya menghubungi saya. Ustadz, ini gimana ya anak saya, tolong diruqyah. Biasanya gitu ya, diruqyah. Karena yang hal-hal seperti itu dianggap langsung dilarikan ke wilayah-wilayah makhluk gaib atau jin dan semacamnya. Setelah datang ke tempat kami, ya, ke tempat kami datang, kita cek, kita screening, oh nggak ada tanda-tanda kemasukan jin ini, tidak ada tanda-tanda makhluk gaib yang menguasai tubuhnya, tapi justru ini adalah masalah psikologi. Setelah di regression, ya kita adakan regression, kita cari benang kusut di masa lalunya. Apa sih sebenarnya yang membuat anak ini bisa seemosi itu kepada ibunya, bisa menampar, bisa memukul, mencekik sampai membanting ibunya di kamar mandi, dan itu berulang. Selalu apa ya? Reaksi anak itu selalu mencekik, menampar, menggeret ibunya ke kamar mandi. Itu selalu berulang. Polanya seperti itu. Ternyata ya singkat cerita, setelah saya regression, saya bawa ke masa lalunya, saya temukan ternyata di umur 2 tahun, si anak ini yang sekarang 16 tahun, itu dulu pernah mimisan, lalu dibawa ke kamar mandi oleh ibunya, dengan niat ingin dibersihkan dari darah yang keluar dari hidungnya, tapi anak itu terus menangis. Nggak mau, takut. Nah, akhirnya saking paniknya itu seorang ibu, anaknya ditampar. Diam kamu, ibu lagi bersihkan darah kamu. Itu umur 2 tahun terjadi ya. Ditampar, kemudian anaknya dipegang lehernya, mungkin dimaknai oleh alam bawah sadarnya itu adalah cekikan. Dipegang lehernya, dibersihkan darahnya, lalu oleh ibunya dibaringkan. Anak itu mungkin menangkapnya adalah dibanting, padahal ibunya membaringkan supaya darahnya keluar. Nah, itu makna-makna itu kemudian menjadi luka
dalam hati anak tersebut. Nah, ini lukanya lama, umur 2 tahun sampai umur 16 tahun, ya. Umur 3 tahun mungkin gambar itu tetap ada di dalam pikirannya. Adegan itu ada dalam pikiran anak tersebut. Sampai umur 10 tahun masih ada, cuman belum bisa membalas. 10 tahun untuk membalas ibunya belum cukup tenaga. Umur 15 tahun masih ada gambar itu terus berputar di pikirannya. Ini luka yang belum selesai. Menyebabkan emosi yang tidak terkontrol, ya. Akhirnya anak itu pun sering gelisah dengan kondisi dirinya. Saya kok nggak ngerti ya, kenapa setiap marah saya pengen nampar mama. Kenapa setiap saya marah pengen cekik mama, saya banting di kamar mandi. Dia pun nggak ngerti dengan hal itu. Itu luka yang terlalu lama, yang tidak segera dideteksi, tidak segera dikonsultasikan. Akhirnya jadi karakter antagonis juga yang selalu menimbulkan kegelisahan dalam pikiran keluarga tersebut. Bukan hanya anaknya saja yang gelisah, ibunya gelisah, ayahnya gelisah, kakak-kakaknya pun gelisah. Kenapa anak ini bisa seanarkis itu, ya, kepada ibunya? Nah, ternyata memang di masa kecilnya umur 2 tahun dia perlu ditampar, kemudian dipegang lehernya dengan kencang dan dibantu kamar mandi. Itu makna yang ada dalam pikirannya sehingga menjadi luka yang belum selesai. Itu namanya Itu namanya inner child, ya. Luka batin di masa kecil yang belum selesai. Banyak, hampir anak-anak itu mengalami itu. Mengalami inner child. Dari mana anak bisa minder? Ya itu karena sering dilarang tanpa alasan. Jangan keluar. Awas jangan deketin itu. Nah, itu nanti anak punya sinyal di dalam pikirannya bahwa segala sesuatu menakutkan. Nah, akhirnya anak itu memiliki mental yang tidak kuat. Apa bisa kita bilang dalam bahasa kasar adalah pengecut, ya, tidak berani menghadapi kenyataan, tidak berani menghadapi kehidupan. Nah, ini luka yang belum selesai bisa menyebabkan kegelisahan. Maka ketika ada sinyal-sinyal yang tidak normal dalam diri kita, entah itu rasa takut yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan, amarah yang tidak bisa terkontrol, bisa jadi itu adalah luka yang belum selesai, yang efeknya nanti akan kepada kegelisahan yang terlalu panjang. Nah, kegelisahan yang terlalu lama ini juga akan menyebabkan banyak turunan penyakit-penyakit dalam mental kita. Penyakit-penyakit dalam spiritualitas. Bahaya. Kalau sudah sampai ke titik spiritualitas, artinya spiritual illness. Ibadah udah hambar. Ya. Bersilaturahmi sudah hambar. Dengan keluarga sudah tak punya rasa, mati rasa. Ini namanya spiritual illness. Jadi kehilangan sisi spiritualitas dalam dirinya. Itu banyak juga, ya. Anak-anak remaja, orang dewasa, ya, kalangan-kalangan pekerja sudah hampir ke titik spiritual illness, bahkan mengatakan sepertinya saya ibadah ini capek saja tapi nggak ada efek dalam diri saya. Kenapa itu bisa seperti itu? Ya karena masih banyak luka batin yang menggumpal, ya. Luka batinnya udah kusut begini nih. Wah, udah kusut. Sehingga nggak tahu dari mana dia harus memulai, dari mana dia harus memperbaiki, karena udah kusut. Dari mana harus mengurai kembali, dari mana harus merilisnya. Nah, ini luka batin itu bisa menyebabkan seseorang jatuh ke dalam kegelisahan, dan kalau tidak ditangani secara segera, maka akan masuk ke titik di mana orang itu akan merasa hampa makna hidupnya. Sepertinya hidup saya nggak bermakna, gini-gini aja ya. Kok saya ibadah cuma tetap masih gelisah. Nah, ini spiritual illness. Hati-hati, ya. Kemudian tanggung jawab yang belum selesai. Aduh, Masya Allah. Ini biasanya menunda-nunda nih, ya. Tanggung jawab yang belum selesai. Seorang mahasiswa sudah semester akhir, dia memiliki tugas untuk menyelesaikan skripsinya. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Tapi seperjalanan waktu dia kebanyakan nongkrong di coffee shop,
ya, tapi tidak membahas skripsinya ya. Dia membahas hahihi saja, membahas sisi hedonisme ya, kecenderungan kenikmatan kepada materialis ya, kepada sisi material. Dia bercerita tentang jalan-jalan, bercerita tentang pakaian, fashion, dia berbicara tentang traveling, hiburan, ataupun apa saja yang tidak berkaitan dengan skripsinya, dia habiskan waktunya. Sehingga banyak tanggung jawab yang belum selesai. Begitu deadline-nya tiba, ya, 2 minggu lagi deadline akan segera datang, dia gelisah. Kok bab 1 belum selesai ya? Gimana nih, bimbingan dosen aja ketinggalan kocar-kacir, dosen sudah janjikan tanggal sekian tapi saya malas-malesan. Nah, ini banyak terjadi, tidak hanya di kalangan anak remaja ya, kita pun sebagai orang dewasa banyak menunda-nunda tanggung jawab. Tanggung jawab yang ditunda-tunda, tanggung jawab yang kita abaikan meskipun kecil, tapi kalau itu intensitasnya terlalu sering, tanggung jawab yang diabaikan meskipun kecil akan menimbulkan kegelisahan dalam hati kita. Nah, ini ya faktor utama. Faktor pertama adalah hal yang belum selesai, urusan, luka batin, dan tanggung jawab yang sering ditunda-tunda. Ayah bunda ya, sampai situ ya. Bisa dipahami ya. Jadi urusan yang kita abaikan, janji-janji yang kita tunda-tunda, kita pending-pending, itu akan menyebabkan tumpukan-tumpukan urusan yang menyebabkan kegelisahan. Oke, next ya. Semoga bisa dipahami jalur-jalurnya. Apa yang kedua? Kita lihat faktor kegelisahannya ada apa saja. Ada jarak antara harapan dan kenyataan. Jarak harapan dan kenyataan. Waduh, ekspektasi ya. Jarak antara harapan dengan kenyataan. Jadi kita berharap suami itu menjadi suami yang penuh perhatian. Kenyataannya suami kita dingin sekali. Sudah tidak ada perhatian, sudah mengabaikan hal-hal kecil. Dulu waktu pertama jatuh cinta mungkin pernah makan bakso ya di satu kedai bakso, ketika seorang calon istri ini menuangkan sausnya, lalu si laki-lakinya mengatakan jangan banyak-banyak nanti sakit perut. Nah, ketika menikah istrinya sudah menuangkan sambal 5 sendok, suaminya biasa-biasa saja gitu ya. Suaminya biasa-biasa saja. Jadi jauh antara harapan dengan kenyataan. Maka kita ini bolehkah kita berharap yang lebih? Boleh. Boleh kita berharap yang lebih, ya. Kita berharap yang lebih silahkan, asal dapat memanagenya. Jangan sampai harapan yang lebih ketika tidak sesuai dengan kenyataan kita merasa kecewa. Nah, kemarin ya, meregulasi rasa kecewa itu bagaimana? Ya, menyadari, menerima bahwa segala sesuatu yang kita harapkan tidak 100% akan sesuai dengan harapan kita. Itu kesadaran itu yang akan meregulasi rasa kecewa yang akhirnya menjadi kegelisahan, dan kalau kita bisa mengelolanya dengan baik maka akan menjadi kembali tenang hati kita. Gitu ya. Ini jarak antara harapan dengan kenyataan tidak sinkron. Kita berharapnya apa, kenyataannya apa. Tapi memang kalau kita sadar, asa antuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Begitu ya kurang lebih. Jadi kata Allah, bisa jadi apa-apa yang kamu sukai itu tidak baik bagi dirimu. Dan sebaliknya, bisa jadi apa-apa yang tidak kamu sukai, ya, justru itu yang terbaik bagi dirimu. Nah, inilah harapan yang tidak sinkron dengan
kenyataan. Tapi kalau kita bisa menggali hikmah, maka kita tidak akan pernah terjebak dalam hal ini. Harapan silahkan ya, berharap apapun. Tapi kita harus bisa meregulasinya bahwa tidak semua harapan akan menjadi kenyataan. Gitu ya. Dan kita tanamkan dalam hati Allah Maha Baik ya. Ketika kita berharap nih harus ada ini, harus punya benteng ini, Allah Maha Baik. Takdirnya tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Wah, ini harus jadi pondasi. Boleh dicatat oleh ayah bunda, Allah Maha Baik, takdirnya tidak pernah salah. Nah, dulu ada kisah. Ya, ini pondasi yang bisa membentengi diri kita dari kegelisahan dan kekecewaan. Allah Maha Baik, takdirnya tidak pernah salah. Dulu ada seorang raja, ayah bunda, ya, hobinya berburu. Kalau dulu hobi nggak ada, padel ya, padel apa padel tuh, main tenis tuh ya, padel, kemudian hobi biliar belum ada. Dulu hobi mancing belum ada. Dulu itu hobinya para pejabat tinggi adalah berburu. Dan berburu yang paling nikmat adalah berburu rusa. Karena adrenalinnya akan terpacu lebih tinggi. Karena rusa itu larinya cepat, lincah. Ketika bisa mendapatkan bidikan rusa, hatinya semakin bangga, semakin merasa berhasil gitu. Nah, ini ketika seorang raja berburu dengan ajudannya, dia punya ajudan yang selalu ikut dan selalu mendampingi seorang raja. Begini, ajudan, ambilkan jubah saya, siap raja Allah Maha Baik, takdirnya tidak pernah salah. Ajudan, ambilkan saya sepatu, siap raja Allah Maha Baik, takdirnya tidak pernah salah. Kamu ngomong mulu Allah Maha Baik, Allah Maha Baik. Iya raja, Allah Maha Baik, takdirnya tidak pernah salah. Ya udah, ambilkan sepatu. Sudahlah. Diambilkan jubahnya, sepatunya, kemudian anak panahnya, dia naik kuda, dan ajudan ini selalu bersama raja. Naik kuda bareng dengan raja. Masuklah dia ke suatu hutan dan ada tulisan hutan terlarang. Kemudian si ajudan mengingatkan, raja, jangan masuk hutan ini. Kenapa? Hutan terlarang raja. Tapi raja ini penasaran. Makin dilarang, makin penasaran. Itu sifat manusia ya, ayah bunda ya. Anak-anak juga begitu sifatnya. Semakin dilarang, semakin ingin mengetahui apa yang ada di dalamnya. Nah, ini raja ini ternyata masih inner child ya. Masuklah ke daerah wilayah yang terlarang itu. Ternyata di dalamnya ada seekor harimau yang besar dan menerkam seorang raja. Loncatlah itu harimau dan bergulat dengan raja. Pada akhirnya raja tersebut, jempolnya, ibu jarinya digigit dan sampai terputus dari tangannya. Bercucuranlah darah. Lalu ajudannya segera lari dan membawakan seikat kain. Diikat tangan rajanya supaya darahnya segera berhenti. Lalu ajudannya berkata, raja Allah Maha Baik, takdirnya tidak pernah salah. Ditempeleng. Bas. Setelah itu katanya, Allah Maha Baik bagaimana? Saya sekarang kehilangan ibu jari saya hari ini. Saya akan menjadi raja yang cacat di antara raja-raja yang lain. Waduh, kamu akan saya penjarakan nanti di istana. Nah, akhirnya pulanglah dari berburu itu. Dan si ajudan ini yang suka ngomong Allah Maha Baik, takdirnya tidak pernah salah. Yang selalu ngomong begitu, punya jargon ya. Akhirnya dipenjara oleh raja ini. Setelah beberapa bulan, si raja ini sembuh tangannya. Sembuh itu ayah bunda bukan muncul lagi jempolnya ya. Tapi jempolnya sudah kering, lukanya sudah hilang. Nah, berburulah si raja itu tanpa ajudan. Biasanya ajudan ini kan ikut ya dengan raja. Tapi raja ini sekarang sendirian. Dan masuk ke hutan terlarang yang berbeda. Oh, hutan terlarang, paling dalamnya harimau kata raja. Nah, dia sudah menebak, memiliki sebuah prediksi bahwa terlarang ini isinya paling harimau. Karena dia udah bersiap bertarung dengan harimau, kali ini saya harus menang melawan harimau. Masuklah seorang raja itu, tapi ternyata isi dalam hutan terlarang itu bukan harimau, adalah orang-orang primitif yang kanibal dan juga suka membunuh manusia ya untuk dipersembahkan kepada dewa. Lalu si raja ini ditangkap oleh kaum kanibal ini, oleh kaum primitif ini, diikatlah di sebuah pohon. Dipanggillah kepala sukunya, kepala suku, kita dapat persembahan untuk dewa nanti malam. Wah,
Pas dilihat ternyata wah luar biasa ini. Dewa kita pasti senang. Ya, rahangnya tegas, wajahnya berbinar, dadanya bidang. Wah, ini menjadi persembahan yang sangat luar biasa. Seperti kita ya, kalau mau kurban kan cari kurban yang gemuk, yang baik, yang tanduknya licin, ya, yang tajam. Nah, ini pun dewa-dewa mereka pun menyukai manusia yang sempurna. Apalagi dewa seperti itu. Ternyata setelah dicek, oh ini kupingnya lengkap. Dadanya bidang, ya, perutnya six-pack. Wah, luar biasa. Ternyata apa? Itu raja yang diikat akan dipersembahkan nanti malam untuk dewa mereka tidak punya ibu jari. Lalu kepala sukunya ini marah. Hei, apa-apaan kalian? Kalian menangkap orang yang cacat. Orang seperti ini tidak akan diterima oleh dewa kita. Percuma, lepaskan. Dilepaskanlah raja itu dari ikatan orang-orang primitif. Lalu raja ini naik kudanya, kembali ke istana dengan perlahan. Dia menyadari Allah Maha Baik, takdirnya tidak pernah salah. Dia mendapatkan itu setelah beberapa lama. Makanya kita ini kadang orangnya ta'ajjul. Manusia itu wa khuliqal insanu ajula. Dan diciptakanlah manusia itu sebagai orang yang tergesa-gesa, termasuk tergesa-gesa ingin selalu tahu hikmahnya apa dari ujian kita. Jangan pengen tahu cepat-cepat ketika kita mendapat ujian. Apa sih hikmahnya? Apa dibalik semua ini? Enggak usah. Kita terima saja dulu, kita jalani saja dulu. Apa yang Allah berikan kepada kita sebagai tanda ujian itu, maka kita akan menerima hikmah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu rajanya kembali ke istana dan si ajudan yang dipenjara dipanggil. Prajurit, keluarkan ajudan saya. Dikeluarkanlah ajudannya. Ajudannya dikeluarkan dengan ceria, ia berteriak, "Wah, apa kabar raja? Allah Maha Baik, takdirnya tidak pernah salah." Wah, seperti apa yang biasa dia ucapkan keluar juga dari lisannya. Allah Maha Baik, takdirnya tidak pernah salah. Lalu raja ini membenarkan. Benar apa kata kamu, wahai ajudanku? Loh, kok raja tumben membenarkan apa yang saya ucapkan? Benar. Saya sedang menyadari bahwa Allah Maha Baik, takdirnya tidak pernah salah. Emang ada kejadian apa raja? Ya, barusan saya diikat oleh orang-orang primitif untuk dijadikan persembahan dewanya. Tapi ketika kepala sukunya ini mengecek semua anggota tubuh saya tidak memiliki ibu jari karena tempo hari digigit harimau sampai putus. Nah, inilah kebaikan yang diterima oleh saya. Coba kalau ibu jari saya utuh, saya mungkin sudah mati hari ini. Wah, kemudian rajanya menegaskan, Allah Maha Baik bagi saya, tapi bagi kamu tidak. Loh, kenapa raja? Karena kamu dipenjara selama berbulan-bulan ini. Lalu si ajudan pun mengatakan, Allah Maha Baik raja kepada saya. Saya dipenjara itu bentuk kebaikan Allah. Apa kebaikan Allah yang kamu terima ketika dipenjara? Nah, begini raja. Coba raja pikirkan. Yang mengambilkan jubah raja siapa? Kamu. Yang mengambilkan sepatu? Kamu. Yang selalu ada di belakang raja siapa? Kamu. Nah, kalau raja ditangkap oleh orang primitif, apakah saya akan lepas? Aku pun akan ditangkap. Betul. Nah, ketika raja dicek anggota tubuhnya dan tidak sempurna, raja dilepaskan, bagaimana dengan saya? Maka di penjara ini pun merupakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga saya tidak mati hari ini raja. Kalau saya ikut raja, saya sama-sama diikat dan saya yang akan menjadi tumbal bagi persembahan dewa mereka. Itulah saudara-saudaraku, ya, ayah bunda, kita ini ketika harapan dengan kenyataan tidak sinkron, yakinlah Allah Maha Baik, takdirnya tidak pernah salah. Jadi kita nggak gelisah dengan apapun, tenang ya, tenang, stabil. Ya, pusing sebentar boleh, itu manusiawi, ayah bunda ya. Kita begitu ujian datang, memang serasa dihantam. Makanya Rasulullah pun mengatakan as-sabru fi sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu
memang ada di pukulan ujian yang pertama. Deng. Begitu kita dapat ujian, kita memang harus buru-buru meningkatkan kesabaran kita. Nah, kalau di pukulan pertama kita sudah bisa meregulasi kesabaran, maka di pukulan-pukulan berikutnya kita sudah bisa menerima tanpa rasa sakit, ya. Menerima dengan kestabilan spiritualitas kita, kestabilan kesadaran kita akan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke. Itu ada jarak antara harapan dengan kenyataan. Biasanya suka gelisah ya orang kalau harapan tidak sesuai kenyataan. Nah, juga ini nih. Hati penuh dengan masa depan. Aduh, ya. Dan masuk rem nggak? Dan masa lalu. Ini orang di sini, haknya di sini, harinya. Haknya ada di sini. Tapi pikirannya ke masa lalu. Tapi pikirannya ke masa depan. Maka hari haknya ini akan ngambang, hambar. Ya, tidak meaningful, tidak mindful, tidak joyful. Tidak apa? Tidak meaningful, tidak memiliki makna yang sempurna. Tidak mindful, tidak memiliki kesadaran yang sempurna, dan tidak joyful, tidak memiliki kebahagiaan yang sempurna. Kenapa? Ya ini ketarik-tarik nih ke masa lalu dan ke masa depan. Aduh, ini udah 2026, gimana ya tahun 2027? Padahal 2026 aja baru bulan Februari. Kenapa kita loncat-loncat ke tahun 2027? Ya, itu gelisah kita. Contoh gini, saya kasih ilustrasi cerita lagi. Ya, dulu ada seorang istri yang ketika suaminya pulang kerja diberikan surat oleh suaminya. Assalamualaikum mah. Waalaikumsalam ayah. Duduk berdua di sofa. Kemudian suaminya menyerahkan secarik surat yang bertuliskan, yang berlogokan perusahaan. Mah, ayah diberikan kesempatan kerja di perusahaan ini hanya tinggal 3 bulan. Berarti berapa hari ayah bunda? Berapa hari? 3 bulan. 90 hari ya. Kira-kira 90 hari itu 3 bulan. Nah, kemudian istrinya menangis. Berarti 3 bulan lagi ayah tidak akan bekerja. Ayah akan kehilangan pekerjaan. Semakin mendekati hari yang 90 ini ya, kan sehari dikurang 1, sehari dikurang 1, sehari dikurang 1, sehari tinggal 89, tinggal 88 hari, tinggal 87 hari, tinggal 86 hari terus. Nah, istrinya semakin gelisah. Duh, sisa bekerja ayah 2 bulan lagi, sisanya tinggal 1 bulan lagi, sisanya tinggal 1 minggu lagi. Semakin mendekati harinya ya, semakin gelisah. Ternyata di H-3 suaminya membawa surat lagi. Assalamualaikum mah. Waalaikumsalam. Ayah, mah, ini ada surat dari perusahaan. Pas begitu dibuka, ternyata suaminya tidak jadi dirumahkan. Alhamdulillah, bersyukurnya ada memang. Tapi kan selama berapa? Selama 87 hari dia hidup dalam kesia-siaan dengan rasa kegelisahan. Padahal ketika hari hanya saja, bahkan H-3 dari 90 hari itu tidak jadi di PHK. Jadi di PHK-nya belum. Cuman sudah dirasakan kegelisahannya oleh diri kita. Nah, kita tuh sering begitu. Ya, ayah bunda ya. Sering begitu. Jadi gelisah. Sesuatu yang belum terjadi. Bahkan apa yang namanya masih bersifat persepsi, masih bersifat halusinasi. Bahkan hanya sebatas informasi-informasi hoax yang belum jelas.
validasinya, ya, kredibilitasnya. Kita udah memikirkannya gimana nanti 2027, ini 2026 belum selesai. Februari saja baru mau selesai besok. Ya, baru mau masuk bulan Maret, tapi kita sudah mengkhawatirkan masa depan yang terlalu rumit. Sudahlah, kontrol apa yang dapat kita kontrol dan lepaskan apa yang tidak dapat bisa kita kontrol. Apa? Masa depan itu bukan kendali kita, tapi berbuat baik, konsistensi dalam perencanaan program itu adalah kendali kita. Maka kita berada di wilayah itu. Ya, wilayah kendali yang bisa kita kendalikan. Kan wilayah yang tidak kita kendalikan. Kita akan gelisah. Oke, ini. Pengen naik level, tapi tidak merubah pola. Levelnya pengen level up, ya, naik level, tapi polanya tidak diubah hidup kita. Aduh, kita akan gelisah deh. Kita pengen naik level, kita pengen punya kehidupan yang lebih baik, better life, tapi pola hidup kita nggak dirubah. Apa yang nggak dirubah? Satu, pola pikir. Pola pikir, mindset. Mindset kita nggak dirubah, nggak bakal berubah kehidupan kita. Change your mind, change your life. Ya. Jadi rubah dulu pola pikir kita, persepsi-persepsi kita. Upgrade knowledge-nya, upgrade pengetahuannya. Seiring dengan ilmu kita yang bertambah, maka level kita akan bertambah dan bertumbuh. Tapi kalau kita nggak pernah upgrade knowledge, nggak pernah upgrade pengetahuan, males-malesan, begitu-begitu saja, ya hidup pun akan membawa Anda di titik yang sama. Karena Anda tidak merubah apapun dalam kehidupan Anda. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Perhatikan ya. Di sini nih, muat enggak? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Ma ini sesuatu. Sifatnya umum, apapun. Nakiro, ya. La yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah suatu apapun, finansial, derajat, strata sosial, kebahagiaan batin, ketenangan jiwa, Allah tidak akan merubah. Ya. Pakai goyah. Kemudian dalam ilmu nahwu sorob, ya, kalau ayah bunda dulu mungkin pernah belajar bahasa Arab atau pernah pesantren, ini ada kalimat hatta. Hatta yughayyiru ma bi'ang fusihim. Ma bi'ang fusihim. Ini ya, mak lagi. Allah tidak akan merubah kondisi apapun suatu kaum, suatu bangsa, suatu kaum, suatu komunitas, suatu circle. Sehingga, ada sehingganya nih, ini sehingga tuh goyah, tekanan kepada perubahan. Sehingga mereka merubah apa-apa. Nah, ini juga umum. Apa-apa tuh apa? Apa-apa tuh bisa merubah pola pikir, bisa merubah circle yang tadinya negatif menjadi circle yang positif, bisa merubah cara bicara yang tadinya bicaranya selalu negatif, kemudian berbicara yang positif, atau bisa merubah sikap yang tadinya ngawur sikap kita, kemudian berubah sikapnya, yang akan berubah hidupnya. Apapun, ya, bi anfusihim, merubah apa-apa yang ada pada diri mereka masing-masing. Ya, jadi kalau ingin berubah kolektif, maka yang dirubah tidak langsung serta-merta kolektif, tapi Allah katakan ma bi anfusihim, berubahlah dulu secara pribadi-pribadi. Apa yang harus dirubah secara pribadi-pribadi itu? Secara pribadi-pribadi itu yang dirubah adalah ini apa? Mindset.
Yang pertama, pola pikir, karena semua berawal dari pikiran. Wah, ini waktu kita semakin mepet ya, ayah bunda ya. Ini pertama kita harus berubah mindset. Mindset salah, ya. Pola pikir yang salah, persepsi yang salah, persepsi apapun lah tentang hidup, takdir, persepsi salah akan menarik tindakan yang salah. Nah, jadi contoh, ini boleh ya saya ceritakan true story. Dulu pernah terjadi di Bandung. Ada anak Bekasi, ini mungkin nanti silahkan dicari beritanya. Ada anak Bekasi ke Bandung ingin nonton bola pakai baju oranye. Ya, pakai baju oranye, kemudian bertemu dengan sekelompok anak-anak pakai baju biru. Itu seketika ketika pandangan matanya anak-anak yang pakai baju biru mengarah kepada anak yang pakai baju oranye, itu langsung menyerbu seketika, dipukulin, diinjak-injak, tulangnya sampai, mohon maaf, dia dalam kondisi sakaratul maut, meninggal dunia pada akhirnya. Itu pernah terjadi ya. Nah, kenapa sih? Padahal anak ini yang pakai baju oranye ini tidak mengacungkan jari tengah, tidak menjulurkan lidah untuk meledek orang yang pakai baju biru, tidak mengeluarkan kalimat apapun, tapi kok langsung dipukul, langsung diinjak-injak. Kenapa? Karena ada persepsi yang salah dalam pikiran anak-anak yang pakai baju biru saat itu. Apa persepsinya? Itu musuh kita. Itu bahaya bagi kita. Itu layak untuk kita serang. Akhirnya tindakannya salah. Persepsinya yang salah akan menyebabkan tindakan yang salah. Padahal hanya pakai baju oranye saja. Tidak ada merek, tidak ada logo apapun di situ. Bajunya kebetulan oranye, ya. Dan disitulah terjadi sesuatu yang di luar dugaan sampai anaknya meninggal dunia. Maka persepsi yang salah akan berujung kepada tindakan yang salah. Sama dengan hidup kita pun begitu. Persepsi kepada suami yang salah akan berujung kepada rasa cinta yang semakin memudar. Suami saya sudah banyak berubah sekarang. Dulu waktu awal-awal nikah, naik motor aja digendong sampai ke motor. Dulu awal-awal nikah, buka pintu mobil saja dibukakan. Sekarang naik sendiri, buka pintu sendiri. Nah, itu persepsi, hati-hati ya. Jangan terburu-buru mempersepsikan suami kita berubah. Itu kemudian mengartikan bahwa rasa cintanya sudah tidak ada. Kemudian kita pun akan membalas dengan rasa cinta yang memudar. Jangan, bisa jadi dia sekarang mungkin terlalu sibuk. Justru suami yang butuh perhatian dari istri. Siapa tahu seperti itu ya. Justru pengen suami yang dibukakan pintunya oleh istri. Justru pengen suami ketika pulang kerja disuguhkan secangkir kopi yang hangat, yang harumnya bisa menjadi aroma terapi bagi pikirannya yang sudah penuh dan penat itu ya. Nah itu salah persepsi bahaya dalam apapun ya. Anak rewel, kita persepsikan anak ini rewel banget sih, padahal rewel itu sinyal bahwa anak itu punya empati yang tinggi. Nanti anak-anak yang rewel itu ke masa kecilnya dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Itu dia sedang menunjukkan bahwa dia tuh penuh perhatian. Perasaannya itu adalah perasaan yang penuh dengan empati, tapi dia belum bisa meregulasi emosinya sehingga terjadi nangis aja, cengeng. Anak yang cengeng itu nanti ketika dewasa dia yang akan paling peduli kepada orang tuanya. Titenin saja. Ya, perhatikan saja. Orang yang paling rewel kecilnya itu orang yang paling peduli kepada orang tuanya. Orang tuanya sakit, dia yang akan telepon duluan, dia yang akan datang duluan, dia yang akan mengurusnya terlebih dahulu dibanding anak-anak yang lain. Jadi rewel itu hanya sinyal bahwa dia punya empati yang lebih besar, cuman tidak bisa meregulasi dalam emosinya sejak ketika dia masih kecil gitu. Jadi persepsi kita ketika udah benar anak rewel ya kita akan bertindaknya tepat. Tapi kalau kita mempersepsikan rewelnya anak itu ngeselin, ya pasti kita akan cubitlah anak kita, taboklah anak kita. Nah, itu dari persepsi yang salah akan mengakibatkan tindakan salah. Oke, ya.
Itu ada pola pikir. Yang kedua adalah dari apa tuh? Dari mind, bukan mind ya, dari body set. Body set itu apa? Body set itu ya mengatur tubuh kita. Saatnya istirahat ya istirahat, saatnya makan ya makan, saatnya tidur ya tidur, saatnya bersosial ya bersosial. Ini body set kita juga harus diatur. Olahraga ya olahraga, ya. Karena waktunya semakin mepet, kita percepat. Ada lagi adalah soul set. Apa tuh soul set? Soul set ini adalah pola rasa. Nah, regulasi rasa itu biasanya ya dari regulasi pikiran. Kalau regulasi pikiran kita benar, ya perasaan kita pun akan ikut benar. Tapi kalau regulasi pikiran kita yang tidak baik, ya perasaan kita pun akan tidak baik. Lihat orang sering belanja, kita persepsinya salah. Hedonis banget ya, hura-hura terus, belanja terus. Padahal memang itu kebutuhan dia. Ya, dikit-dikit beli motor. Tetangga kita dikit-dikit beli kulkas lagi. Ya memang mungkin itu kebutuhan dia. Beda dengan kebutuhan kita yang mungkin kulkas cukup satu. Tapi rumah tangga orang bisa jadi kulkasnya butuh 5. Karena dia punya orang-orang yang harus dia pikirkan yang lainnya. Kalau kita mungkin berpikir hanya lingkup sederhana. Maka jangan meracuni perasaan kita ini dengan perasaan yang negatif. Karena kalau dibiasakan kita menumpuk perasaan-perasaan negatif, nanti menjadi fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, fazadahumullahu marada, dan ditambahkan lagi penyakitnya hingga penyakit hatinya menjadi komplikasi. Ada iri, dengki, hasud, sum'ah, riya, takabur, ujub. Wah, itu kalau udah menjadi komplikasi dalam hati kita, mematikan rasa spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik ya, ayah bunda. Oke, barangkali inilah faktor-faktor kegelisahan. Bagaimana cara meregulasinya ya? Ini kan faktor penyebabnya, meregulasinya bagaimana? Tadi diantaranya lah. Ini sebenarnya udah langsung kuncinya ya. Ini, kemudian ini, ma ini juga termasuk dari apa? The way, salah satu cara untuk meregulasi kegelisahan. Pola pikir yang baik, persepsi yang baik, ya itu termasuk untuk meregulasi kegelisahan. Ya, kalau gelisah datang gimana baiknya? Gelisah datang, terima dan katakan dalam diri kita, wahai gelisah, aku tahu kamu datang kepadaku, tapi segera pergilah dalam kehidupanku. Saya tidak betah dengan kegelisahan ini, dan saya terima saat ini engkau cukup 1 hari saja ya. Besok kamu sudah tidak ada dan sudah tidak hadir dalam kehidupanku. Karena gelisah juga makhluk, ajak dialog saja. Ya, kegelisahan itu sama-sama makhluk Allah. Ya, makhluk Allah yang datang hinggap dalam kehidupan seseorang, maka dialogkan saja. Wahai gelisah, aku tahu engkau datang hari ini. Cukup sehari aja ya, besok kamu sudah pergi dari kehidupan saya. Saya akan berjalan lagi dan saya akan fokus lagi mencapai tujuan-tujuan saya. Nah, seperti itu ya bunda ya. Oke, barangkali cukup materinya Mas Rangga. Siap, siap Ustadz. Wah, Masya Allah banget nih. Materinya sangat dalam, Masya Allah. Ini ada pertanyaan nih Ustadz nih. Oh ya, Udah ada yang muncul pertanyaan aja nih. Nanti monggo ayah bunda yang mau nanya juga boleh di chat. Ini ada pertanyaan dari Bunda Ratna nih saya baca ini. oh ya. Kalau lagi banyak pikiran tentang anak, suami, ekonomi, cara paling sederhana menenangkan hati itu bagaimana ya Ustadz? Supaya tidak terus-terusan cemas. Nah ini nih, kayaknya masalah ibu-ibu nih, kayaknya bener-bener relate nih. Allah, banyak pikiran ya tentang anak, suami, ekonomi. Cara paling sederhana gimana? Sederhana gini, ayah bunda, punya foto nggak? Punya foto suami, foto anak gitu ya.
dan punya foto duit gak? Ini foto suaminya kita pandang. Kalau memang pikirannya ke suami ya, foto suami pandang. Katakan kepada diri kita, katakan kepada Allah, ya Allah ini suami sudah menemani saya sekian lamanya. Gitu ya. Kalau memang suaminya tidak menyenangkan, doakan. Ya Allah, lindungi suami aku. Ya Allah, sehatkan suami aku gitu ya. Udah kayak nyanyian Bilqis ya. Ya Allah, lindungi suamiku, pelihara hati suamiku, jaga suamiku gitu. Jadi ketika kita meregulasinya dengan doa positif, pikiran-pikiran negatif itu akan hilang. Karena pikiran itu tidak bisa memikirkan dua sekaligus ya. Tidak bisa sekaligus positif dan negatif. Jadi wa'atbi'is sayyi'atal hasanata. Ketika ada pikiran negatif datang, wa'atbi'is sayyi'atal hasanata. Iringi saja. Ketika negatif datang, iringi buru-buru timpa dengan positif. Ketika pikiran negatif timpa. Bayangkan yang dulu pernah menjadi romantisme rumah tangga, bayangkan dulu pernah ke taman bunga di Cibubur, bayangkan ya, dulu pernah ke Monas sambil nunjuk-nunjuk emasnya berdua sambil dipoto langsung jadi dikeplek-keplek, bayangkan. Jadi hadirkan kembali, recall saja memori kita tentang kebaikan suami, akan muncullah dopamin ya, akan muncul hormon dopamin dalam otak kita secara otomatis. Karena ketika orang memikirkan hal positif atau hal-hal yang menyenangkan, dopaminnya akan bertambah. Nanti hormon-hormon kegelisahan itu akan terhapus sendiri. Itu rumus dalam Quran luar biasa. Umum ya, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata. Timpalah, iringilah keburukan-keburukan, apapun, keburukan pikiran, keburukan sikap, keburukan perkataan dengan kebaikan. Itu kalau memang sama suami ya Bu Ratna. Kalau anak sama anak gimana? Pandang. Anaknya masih kecil, ngeselin banget. Ya memang kita emosi ya, kadang suka emosi gitu ya. Tapi sebentar saja lah, manusiawi emosi. Tapi jangan terlalu terus mempersepsikan anak kita itu bau hambatan, gangguan. Anak kita ini menyebalkan, jangan. Pandang bahwa masa kecil mereka tidak akan pernah kembali. Atau udah gede nggak nurut gitu ya. Pandanglah ketika dia kecil. Ya Allah, waktu kecil saya membanggakannya. Waktu kecil saya mendamba-damba kelahirannya gitu. Ya walaupun sudah gede, anaknya banyak bertentangan dengan pola pikir kita, ya kita kawal saja sejauh mana dia memiliki persepsi dalam hidup, sejauh mana dia punya prinsip-prinsip hidupnya. Ya kalau selama tidak melanggar syariat, tidak melanggar norma sosial, ya kita dampingin saja pertumbuhan pengetahuannya, pertumbuhan karakternya. Jadi gimana yang paling simpel? Ya tadi, lihat sajalah, pandangin fotonya, doakan yang positif. Ya. Lalu ada lagi ya? Ada lagi Dari nih siapa? dari Bunda Yaya. Pertanyaannya begini Pak Ustadz. Ya. Apakah luka batin bisa diselesaikan oleh diri sendiri atau perlu bantuan dari orang sekitar yang dianggapnya orang tersebut adalah panutan? Nah, jadi Oh, maksudnya tuh luka batin itu bisa diselesaikan dengan sendiri atau perlu bantuan orang lain gitu. ya. Luka batin apakah bisa diselesaikan sendiri? Tidak bisa, harus minta pertolongan Allah minimal ya. Kalau sendiri nggak bisa. Karena kalimatnya di dalam Al-Quran, wa anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan. Bukan kita yang menciptakannya, nggak bisa. Ya, kita menciptakan ketenangan nggak bisa. Tapi sadari bahwa kita tenang, kita mencoba menenangkan diri, itu sesungguhnya hakikatnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa kalau kita bahasa diri sendiri itu tidak melupakan Allah, bisa. Kita meregulasinya sendiri, kita memanagenya sendiri ya. Kemudian kegelisahannya menjadi tenang. Bisa sih sendiri, tapi libatkan Allah. Tidak harus kita berkonsultasi juga, silahkan. Kalau kita sudah punya apa ya tadi yang kemarin kita kan sudah kasih latihannya pakai journaling ya. Kalau gelisahnya karena apa? Tulis aja, tuangkan. Kalau nggak mau curhat sama siapa-siapa, curhat sama kertas. Tulis, keselnya tulis aja, mau ngomong apa tulis. Mau ngomong apa tulis. Setelah itu kerewas kertasnya dengan emosi yang sangat meledak gitu.
pergi kamu, buang. Atau tulis yang membuat gelisah, sobek-sobek sepuasnya. Keros-keros, buang. Itu lumayan ya, rilis ya 20% lah kita mengurangi beban. Kalau memang nggak apa ya, tidak dibimbing oleh orang yang dianggap panutan, ya kita regulasi sendiri lah, libatkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada lagi nih pertanyaannya dari Bunda Sufinah nih. Assalamualaikum Ustadz. Kebetulan ibu dan bapak saya baru saja meninggal. Ibu meninggal 1 bulan yang lalu, bapak 7 bulan yang lalu. Semasa beliau hidup, saya mungkin termasuk anak yang suka melawan atau durhaka. Pertanyaannya, gimana cara saya minta maaf dan membalas kesalahan saya, Ustadz? Oke, ya. Dari Ummu Sufina ya, dari Mbak Sufina. Baik, kita merasa sudah banyak dosa sama orang tua ya, banyak melawan, banyak, tepatnya mungkin bukan melawan, banyak berbeda prinsip aja kali ya. Banyak berbeda prinsip, banyak berbeda pengetahuan dengan orang tua kita sehingga banyak berdebat atau seolah-olah melawan. Bagaimana cara membalas kesalahan saya, Ustadz? Terima kasih. Baik, sedekah saja ya, sedekah, doakan. Doakan setiap ba'da sholat ya. Siapa nama ayahnya, siapa nama bundanya ya, Al-Fatihah. Ya Allah, saya niat mengirimkan surah Al-Fatihah ini, mengirimkan doa ini untuk kedua orang tua saya, Al-Fatihah, dan sedekahkan. Sedekah, kita punya berapa nih budget untuk sedekah atas nama orang tua kita. Ya Allah, hari ini saya sedekah 50.000 atas nama ayah saya. Ya Allah, saya sedekah hari ini 20.000 atas nama almarhumah ibu saya. Sedekahkan. Nah, itu nanti akan masuk dalam kategori peleburan kesalahan kepada orang tua. Insya Allah Allah akan mengampuni dosanya dengan niatan kita ingin menebus dosa kepada orang tua dengan cara bersedekah atau kirim doa. Kalau bisa sih ya sedekah yang sifatnya yabqu ainuhu, yabqu manfaatuhu, wa yabqu sawabuhu hatta ba'dal maut. Yang lebih langgeng bendanya, yang lebih langgeng manfaatnya, bisa jangka panjang, dan lebih langgeng pahalanya hatta ba'dal maut, sehingga setelah wafat pun pahalanya masih bisa mengalir, yang disebut dengan sodakotin jariyatin. Nah, itu doa dan sedekahkan saja ya, Ibu Sufina. Masya Allah. Nah, ini ada pertanyaan dari Ayah Adnan nih. Ya, Ustadz, eh, kiat-kiatnya apa untuk mengatasi godaan setan biar tidak gelisah dan selalu terjaga? Nah, itu tuh ya. kiat-kiatnya. Atau ada Kalau amalan apa gitu? kalau godaan setan itu sebenarnya mudah. Ketika kita ta'awud, setan sudah tidak ada sebenarnya ya. Tapi asaru syaiton, bekas-bekas syaiton itu yang terus mengalir di dalam diri kita. Jadi menurut ulama, setan itu diusir dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu sudah hilang sebenarnya ya. Tapi kenapa kok orang masih terus melakukan dosa, bahkan dalam zikir masih berdosa, dalam ibadah masih berdosa? Kenapa? Ya, itu asar setan, konsekuensi bisikan setannya yang sudah melekat ya. Jadi ngebisikinnya sekali tapi diputar-putar ulang oleh diri kita sendiri, kayak maksiat umpama. Contoh ya, orang yang sudah menikmati judi umpama nih, setan membisikinnya sekali, judi yuk, judi, deposit yuk, deposit, begitu deposit menang. Nah, yang membuat ketagihannya itu bukan setan sekarang. Yang berperan adalah nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu adalah nafsu yang mendorong seseorang kepada dosa yang sama, dan ketika dia tobat pun bayangan kenikmatan dosa itu masih terbayang dalam pikirannya. Itu nafsu lawamah ya. Simbolnya warna hitam. Seperti wujud saya ini, hitam ya. Nafsu lawamah itu adalah nafsu yang mendorong orang melakukan dosa yang sama, atau ketika orang sudah bertobat, ya, rasa dosa yang nikmat itu, dosa judi menang, mungkin naudzubillah min dzalik, rasa jinah nikmat itu dalam pikirannya berputar. Nah, itu yang mendorong itu
Jadi bagaimana meregulasinya? Meregulasinya duduk tenang, tarik nafas, tarik 4 ya. Ini sederhananya ya. Sebenarnya butuh training seperti ini yang apa? Yang agak panjang. Tapi ini cara-cara sendiri aja. Tarik nafas 4, tarik 1 2 3 4, hold 4, tahan 4, hembuskan ya, exhale 6. Tarik 4, istighfar dalam hati, tahan 4, istighfar dengan lisan sambil dihembuskan astagfirullahaladzim. Terus sambil pegang dada ya, sambil pegang dadanya sebelah kiri, karena itu hadus syaiton. Di sini hadus syaiton nih. Makanya kalau ada orang torikoh tuh kayak gini-gini nih, itu untuk menghantam hadus syaiton. Dan Nabi pun mengatakan 2 jari di payudara kita ini itu adalah hadus syaiton, tempatnya setan bersemayam. Maka dia diketuk-ketuk lah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus sampai kita merasakan ketenangan, nah insya Allah kita akan terjaga ya. Semudah itukah Pak Ustadz? Enggak, itu itu simulasi singkatnya. Simulasi singkat seperti itu. Cara cepatnya Ustaz ya. Cara cepatnya. Tapi ya harus rutin. Kalau emang penjagaan itu kan namanya benteng, kita bikin perisai, itu ya bangunnya harus rutin, istiqomah, wiridan, jikiran, baca Quran, ibadah-ibadah sunnah. Itu yang membentengi kita. Ya, karena setan tidak akan pernah ridho ketika kita sudah bersih. Ya, bahkan ketika Idul Fitri, iblis dengan tentaranya berteriak, "Woi, kita sekarang akan merusak kembali kesucian umat manusia." Oh, itu tuh ya. Kan puasa ini dibelenggu nih. Iya. Yang bermain di bulan Ramadan ini adalah nafsu kita sendiri, maka jangan salahkan setan kalau orang malas ibadah. Itu murni. Jadi Ramadan ini sebenarnya Allah ingin mengajak kita ngaca, bercermin. Jangan suka melempar mencari kambing hitam, setan lah, jin lah, gangguan iblis lah, nggak ada. Kalau kita berdosa di bulan Ramadan, kita maksiat di bulan Ramadan, itu adalah keburukan diri kita sendiri. Dan pahamilah sejauh itu ternyata keburukan kita. Allah. Tuh ya. Ini satu lagi nih, pertanyaan terakhir nih. Oke. Terakhir ya. Ya. Oke. Bagaimana cara untuk menghilangkan rasa mungkin trauma dari anak ke orang tua, gimana Ustaz? Agar memori yang buruk di anak itu hilang atau anak merasa tidak dendam ke orang tua. Nah, itu gimana tuh? Jadi trauma dari anak ke orang tua. Ya. Salah satunya di terapi ya, terapi pola pikir, terapi olah pikir, terapi alam bawah sadar. Cara menghilangkannya kalau anak laki-laki ya ini mah simpelnya ya. Kalau laki-laki yang trauma itu diusap ubun-ubunnya ya. Sering diusap ubun-ubunnya itu si memori traumatik hilang. Usap ubun-ubunnya, gesek ubun-ubunnya ya sesering mungkin sampai 2 minggu lah rutin. Trauma-traumanya hilang sedikit-sedikit lah. Ya kalau anak perempuan usap pundaknya. Sering usap pundaknya pelan-pelan dengan penuh perasaan, tapi ya dengan penuh perasaan, dengan penuh kasih sayang. Insya Allah traumanya luntur sedikit demi sedikit. Tapi kalau pengen lebih jauh, karena kalau traumanya sudah dalam nancepnya, ya perlu dicungkil, dikeluarkan, dibuang dengan terapi ya, diterapi. Dendamnya, traumanya supaya dirilis supaya hilang gitu. Banyaklah klien-klien kami juga yang dari anak-anak yang kayak gitu banyak. Ada caranya, direfleksi juga bisa ya, dipijat, diurut tuh sampai dia setengah ngantuk baru dimasukkan hal-hal positif ke telinga kanannya. Nah, sebenarnya ayah itu dulu galak sama kamu, ya nggak mau kamu terjerumus dalam keburukan. Nah, sebenarnya ayah itu dulu mukul kamu, bukan semerta-merta ayah sadis, bukan karena kejam, tapi ayah pengen membangkitkan kesadaran kamu supaya lebih baik. Ya, itu sambil dipijit tapi sambil diurut ya. Sambil diurut, sambil refleksi lah. Atau apa namanya, massage, sambil dimassage. Sampai anak itu rileks, nah baru masuk kita kalimat-kalimat positifnya. Begitu ya, dari siapa tadi ya? Dari Ummu Dari Ummu Safiyah. Safiyah ya.
Ya begitu ya Ummu Safiyah, sederhananya seperti itu. Refleksi aja, dipijit anaknya sampai rileks, nah baru kita ngomong supaya Masya dendamnya hilang. Allah. Oke. Siap. Oke, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ada yang mau ambil ini selain Bu Yaya hari ini? Mungkin Ayah Adnan mau coba Oh iya ini ya Adnan, silakan. atau Potongan ayat Ayah Adnan ini ya yang menjadi nasihat kita hari ini khusus buat Ayah Adnan melalui apa namanya? seri keajaiban. Ya, seri keajaiban. Silakan pilih Ayah. Mau nomor berapa tuh? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nomor Pilih. berapa ya Adnan? Nomor Saya 7. ingatkan. Ya. Pilih nomor 7, Ustaz. Pitulung. Siji, loro, telu, papat, limo, 6, pitu. 7 ya. Ini kalau kita punya sendiri di rumah, bisa ambil sendiri ya. Jadi setiap hari kita punya nasihat harian dari Al-Quran yang sudah dipotong-potong ayatnya. Oke, Ayah Adnan, ada pesan dari Allah melalui surat Al-Baqarah ayat 2. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi mungkin tadarus ya. Nasihatnya adalah tadarus. Kemudian fahmil Quran, memahami Al-Quran. Apa hikmahnya? Jika hatimu tulus mencariku, setiap ayat akan menjadi jawaban. Woi, luar Masya biasa. Allah. What to do? Apa yang harus kita amalkan hari ini? Apa Ayah Adnan? Baca satu ayat Al-Quran hari ini dan resapi maknanya dalam doa. Nah, buka Qurannya, tunjuk langsung ayatnya, itu akan menjadi resapi dengan doa ya di situ. Monggo silakan Ayah Adnan dipraktekkan. Ya. Ini seri keajaiban ya. Ya. Yang hijau ini seri keajaiban. Akan ada keajaiban yang datang insya Allah. Ya mungkin saya mohon pamit ya kepada Siap, semuanya. Mas Rangga nanti silakan ditutup ya. siap, Ustaz. Karena biasa ada rutinitas jam 6:30. Siap, 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 siap. Itu saja. Semoga bermanfaat Ayah Bunda. Stay tune terus. Ikuti program-programnya. Insya Allah kita belajar bersama. Saya pun tidak merasa saya yang lebih hebat ataupun lebih bisa dalam menghadapi kehidupan dan kenyataan. Kita sama-sama sedang belajar. Saya hanya berbagi dan mempraktekkan ilmu ini bersama-sama. Mohon pamit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Mas Rangga, Bapak Ibu. Masya Allah. Ayah Bunda, terima kasih yang sudah hadir di sesi ketiga ini. Masya Allah, ini antusiasnya semakin semangat ini. Nggak Makasih, terasa udah selesai, udah 1,5 jam bersama kita belajar bersama. Alhamdulillah. Ayah Bunda, nanti saya akan share rekamannya dan juga nanti ada notulennya, resumnya. Nanti yang mau nonton rekamannya monggo. Dan juga kalau memang ada yang mau tanya lagi di grup juga silahkan. Nanti kita bisa diskusi lagi di grup. Nanti juga Ustadz Iip insya Allah bakalan bantu jawab juga. Nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada yang kurang dan ingin ditanyakan lagi gitu. Oke, terima kasih Ayah Bunda yang sudah hadir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.